Jakarta Timur bawa rajungan. Cakep. Rajungannya segar di atas talam. Cakep. Walaupun tidak berjabat tangan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Timur, Mas Prai, Pak Ahmad Syarifuddin, Mbak Tami, Bu Kasek, Bu Farah, KPU Kota Jakarta Timur beserta jajaran sekretariat, seluruh partai politik yang terundang. Saya cek dulu, Partai Hanura belum ada, PKN belum ada, Garuda terima kasih, PAN terima kasih, PBB belum, Demokrat belum, PSI terima kasih, Perindo terima kasih. Seluruh Panwaslu kelurahan desa yang hadir terundang di 5 kecamatan: Matraman, Cakung, Jatinegara, Pulau Gadung, dan Durensawit. Seluruh staf yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang berbahagia, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dalam kondisi sehat walafiat, dan yang berpuasa semuanya berpuasa. Kebetulan bagian berpuasa, kebetulan saya tidak berpuasa. Strategis apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terkait pemilu yang sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022, dan sekarang ini tinggal beberapa KPU, yaitu pencalonan DPD pada tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sudah ada bakal calon yang diajukan oleh KPU DKI Jakarta sebanyak 27 calon, 26, 27 menyusul jika ada satu yang masih menggantung gitu ya. Berkat hasil mediasi dan putusan adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal lain yang tentu selalu diingatkan adalah Bapak Ibu yang partai politik peserta pemilu, teman-teman Panwaslu kelurahan desa juga harus memastikan ya seluruh dirinya, keluarganya, komunitasnya, semuanya harus dipastikan masuk dalam DPT yang sekarang dalam proses pemutakhiran, sudah pada proses pengumuman DPS. Pengumuman DPS itu berlangsung dari tanggal 12 April sampai nanti 25 April. Saya menyampaikan sekaligus mengecek ya di https://cekdptonline.kpu.go.id. Itu saya hafal itunya ya. Link website-nya. Maksudnya gini, ini DPT ini sangat krusial karena di pemilu 2019 juga tuh misalnya pilkada itu pemutakhirannya berbasis domisili. Jadi orang bisa terdata berkali-kali gitu karena domisilinya banyak. Rumahnya juga banyak. Kalau khusus di DKI kadang-kadang rumah 3, rumah 2 gitu ya. Istri 1 atau istri 2 gitu. Jadi di istri 2 adalah kakaknya juga. Jadi dia terdata berkali-kali. Namun single identity number (IKTP) itu sebenarnya mengarahkan kita pada negara-negara maju, di mana misalnya kalau Amerika, mereka itu punya satu identitas. Meskipun kalau di film-film horor gitu ya, teman-teman yang misalnya di apartemen gitu ya, ingin memilih di DKI Jakarta, maka wajib mengurus ya formulir A5 pindah memilih 1 bulan sebelumnya, kecuali misalnya ada putusan MK yang ada beberapa kegiatan-kegiatan mendadak. Nah, hal ini untuk Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan. Jadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu itu adalah lewat temuan dan laporan. Apa saja perbedaan temuan dan laporan? Teman-teman harus tahu bedanya. Ya, khususnya Panwaslu. Poin penting, kita berharap bahwa pemilu itu bukan hanya dilaksanakan selesai secara prosedural selesai, tapi kita juga meninggalkan substansi pemilu, substansi demokrasi. Apa substansi demokrasi? Pemilu mengantarkan pada sarana untuk mengantarkan pada keterpenuhan kesejahteraan masyarakat. Sepakat nggak? Jadi pemilu, kalau jingle KPU itu, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Betul nggak?
Di jinglenya tuh ada. Apa yang disebut dengan integrasi bangsa? Ya dengan adanya pemilu nanti masyarakat bisa jadi bersatu setelah pemilu. Kan harapannya pasca pemilu ini yang hanya dilaksanakan 3 tahun, para pemimpin yang terpilih dapat mewujudkan janji-janji kampanyenya. Betul nggak? Nah kalau hanya sibuk mengurusi akibat pemilu atau residu-residu yang ditimbulkan oleh pemilu, misalnya tadi yang disampaikan Pak Prai gitu ya. Di pemilu misalnya karena nggak siap berkontestasi, tidak siap berbeda, maka orang-orang yang berbeda pilihan akan dibuat labelisasi atau stigmatisasi, misalnya cebonisasi, kadronisasi gitu ya. Terus ada apa lagi tuh? Kampretisasi. Itu kan semua binatang kan? Jadi kalau kata saya, pemilu itu harus mengantarkan memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia gitu. Kalau yang kita stigma yang ada itu kan lebih mengarah pada membinatangkan manusia gitu ya. Ya kalau pendukung si A namanya cebong, oh cebong nih. Kalau pendukung si B, oh kadrun nih gitu ya, kadal turun gitu ya. Dan itu sampai sekarang akibat dari 2017, 2019 masih kita rasakan nggak? Kalau saya lihat sih di medsos masih lah ya. Kadang-kadang berbeda pilihan. Kalau ada yang berbeda, misalnya kita bertentangan dengan si A, si B, lalu oh ini pasti nih pendukung si ini nih. Jadi manusia tidak diajar lagi untuk berpikir kritis. Yang kita harapkan sebenarnya manusia-manusia itu, pemimpin itu bisa merealisasikan janjinya. Lalu masyarakat itu setelah pemimpin itu terpilih kan sebenarnya juga harus ikut melihat apakah sebenarnya pemimpin yang terpilih ini sudah benar-benar merealisasikan janji-janji kampanyenya yang sudah ditelurkan pada saat kampanye. Ada visi, ada misi, ada program. Nah, pelanggaran-pelanggaran pemilu yang masih terjadi antara lain politik uang. Gitu ya. Politik uang kenapa sih harus merusak? Padahal sebenarnya masyarakat tuh membutuhkan uang. Bahkan beberapa kehadiran Bawaslu, ya gara-gara Bawaslu nih kita nggak dapat duit. Betul nggak? Seolah-olah tuh Bawaslu menjadi momok bahwa dia dengan kehadirannya masyarakat tidak dapat duit. Ya. Karena politik uang itu merusak tatanan demokrasi. Ketidakadilan itu terjadi. Lalu ketidakadilan ketika orang berinvestasi 2 miliar dalam pemilu, maka apa yang akan dilakukan setelah dia terpilih? Mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan dengan cara apa? Korupsi. Menghalalkan segala cara, melampaui beberapa kewenangannya. Betul nggak? Ya itu. Sehingga korupsi, politik uang itu menjadi musuh bersama demokrasi. Lalu yang kedua apa? Hoax pemilu. Nah, saya mengingatkan bahwa Bawaslu RI itu sudah meluncing yang disebut dengan Jarimu Awasi Pemilu. Ini teman-teman Panwaslu Kelurahan Desa udah login belum? Belum. Siapa yang belum? Nah, peserta pemilu boleh login di Jarimu Awasi Pemilu. Boleh nanti klik ya. Di sana itu adalah kita mengecek fakta. Salah satu hoax yang terjadi di pemilu tahun 2019 adalah boleh menggunakan IKTP manapun untuk memilih di DKI Jakarta. Walhasil di beberapa apartemen itu berbondong-bondong pengen masuk ke TPS. Padahal untuk yang IKTP di luar DKI Jakarta, mereka harus memilih dengan menggunakan formulir A5 tadi. Kalau enggak, ya nggak boleh nyoblos. Dia boleh nyoblosnya di alamat IKTP sesuai dengan IKTP yang tertera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kali ini ada output yang bisa maksimal. Meskipun di tengah puasa, di jam-jam segini adalah jam-jam yang mengantuk gitu ya, rawan sekali gitu ya. Insya Allah sih narasumbernya luar biasa nih. Semoga bisa mencerahkan kita bersama. Terutama beda antara sosialisasi dan kampanye, beda-beda tipis gitu tadi ya, yang sudah terjadi di DKI Jakarta gitu ya, khususnya kepada partai politik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya saya ingatkan. Jadi untuk penanganan pelanggaran itu Perbawaslu 7 pintunya adalah temuan dan laporan. Perbawaslu 8 tahun 2022 itu adalah untuk penanganan pelanggaran administrasi. Nanti kalau untuk kode etik penyelenggara pemilu tingkatan ad hoc, kalau ada masalah lapornya ke Bawaslu Kota kalau yang Panwasca. Kalau KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS lapornya ke KPU Kota. Nanti proses penanganannya di sana. Tapi kode etik, penanganan pelanggaran kode etik yang terkait dengan yang permanen lapornya ke, ada yang tahu?
Apa nih kemana?